Baiklah, pada kali ini saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu portal sederhana. Sesuai dengan soal yang dikasih Bapak, yaitu soal nomor 2, yang termasuk soal nomor 5. Yang pertama-tama kita klik OK, lalu kita ganti satuan di bawah ini dengan satuan kilonewton meter Celsius. Lalu kita ganti kilonewton meter Celsius. Setelah itu kita pilih file, kita pilih new model, lalu kita pilih grid only dan pastikan satuan yang sudah tertukar di sini. Lalu kita pilih grid only. Lalu kita masukkan nilai X-nya sesuai soal adalah 3, X-nya adalah 1, dan Z-nya adalah 3. Setelah itu kita ganti grid spacing-nya adalah panjang bentangannya adalah 8. Kita buat 8, ini adalah 1, ini kita buat adalah 5. Nanti bisa kita tukar angka-angkanya. Lalu OK. Kita lihat dari samping XZ. Setelah sudah tampil ini, kita betulkan ukurannya sesuai dengan soal tadi. Kita klik ini 2 kali. Kita tukar. Jarak antara A ke B adalah 8, sedangkan jarak C ke B adalah 7 meter. Maka sini kita ganti C menjadi 15. Setelah 15, yang tinggi Z-nya pertama 5 meter dan kedua 3 meter. Otomatis kita ganti ini 8 meter. 8 meter. Lalu OK. Setelah itu kita pastikan kita kasih garisnya, kita klik draw, lalu kita pilih draw frame kabel tendon, lalu OK. Setelah itu kita klik, lalu klik lagi, klik kiri lagi, klik kiri, lalu klik kanan. Ulang lagi, kita lihat ini di sini, kita pindahkan ini dulu. Lalu klik kiri, lalu klik kanan. Karena di soal tidak ada tumpuannya, kita kasih aja tumpuan jepit. Tumpuan jepit. Klik kiri, klik kiri. Lalu kita pilih assign, lalu join, lalu restrict. Lalu kita pilih tumpuan jepit. Untuk memastikan bahwa ukuran kita sudah sesuai dengan soal tadi, maka ini kita klik kiri. Kita pilih Losation, lalu kita pilih length-nya adalah 8, maka udah pas. Kita lihat di sini lagi. Klik kiri sini. Lalu udah pas 8. Kita klik di sini. Pas sudah 5 meter, lalu OK. Karena sudah masuk semuanya, karena angkanya sudah sesuai dengan soal tadi, maka kita masukkan materialnya. Lalu kita klik di file, lalu material, lalu kita pilih add new material. Lalu kita ganti dengan material baja. Kita menggunakan material baja untuk hari ini. Lalu pastikan ini steel, lalu OK. Lalu OK. Setelah kita masukkan material baja, kita pilih define lagi untuk memasukkan penampang baja yang kita gunakan. Lalu define, section property, lalu frame section. Lalu kita pilih aja sesuai dengan bawaan laptop ini, kita pilih import property untuk baja. Lalu klik di sini, lalu kita gunakan baja wide flank. Setelah itu kita pilih S Pro, lalu kita open.
Pilihlah baja yang akan kita gunakan. Kita menggunakan baja W8 kali 35. Lalu oke. Jangan lupa diganti dengan material baja, lalu oke. Kita kali ini akan menggunakan 3 penampang baja. Kita ulangi langkah seperti tadi lagi. Lalu kita klik ini dan pastikan ini steel. Steel itu artinya baja. Jika kita menggunakan beton, maka kita ambil konkrit. Karena kebetulan kita menggunakan baja, kita ambil steel saja. Lalu wet flank. Lalu kita pilih W10 kali 30, lalu oke. Jangan lupa ganti dengan material baja. Lalu oke. Kita ikuti lagi cara yang tadi, pastikan steel, wet flank, lalu kita pilih materialnya adalah W kali 10 pangkat, 10 kali 9. Jangan lupa ganti material baja. Lalu oke. Lalu oke. Setelah itu kita masukkan beban mati dan beban hidupnya. Kita buat dulu beban mati dan beban hidupnya. B mati. Pastikan ini date, lalu kita kasih 0 di sini. 0. Lalu add new. Lalu kita buat beban hidupnya B hidup. Ganti ini dengan live, lalu add new, lalu oke. Setelah semuanya udah terbuat beban mati dan beban hidupnya, lalu klik oke. Untuk memasukkan beban mati dan beban hidupnya, kita klik penampang atas ini, lalu kita pilih assign, lalu kita frame loads, lalu distributed. Kita memasukkan beban mati terbagi ratanya. B mati, lalu kita pilih Z, lalu kita masukkan beban terbagi rata yang akan kita masukkan. Kita menggunakan 5 kilonewton dan pastikan satuannya udah tetap kilonewton meter Celsius. Lalu oke. Lalu kita klik di sini untuk memasukkan beban matinya, lalu kita klik sign, lalu kita frame loads, lalu kita distributed. Setelah itu pastikan ini B mati dan satuannya tetap kilonewton meter Celsius, lalu kita klik di sini min 5 kilonewton, lalu kita oke kan. Setelah kita masukkan beban mati, lalu kita masukkan beban hidup terpusatnya. Klik di sini, assign, lalu frame loads, lalu point. Lalu kita tukar di sini B hidup, lalu pastikan satuannya kilonewton, lalu kita pilih di sini Z. Setelah itu kita pilih absolute distance from. Lalu kita ketik di sini adalah 4. Ya, dan berat beban yang akan kita masukkan adalah min 6 kilonewton. Lalu kita oke-kan. Setelah itu kita masukkan di bentangan kedua beban hidup terpusatnya, yaitu klik extend, lalu frame loads, lalu distributed, lalu point, lalu kita pilih Z, lalu beban hidup kilonewton, lalu kita ganti di sini 3,5. 3,5. Lalu kita ganti di sini min 7 kilonewton. Lalu kita oke kan. Untuk melihat beban mati dan beban hidupnya tadi udah terpasang pada bentangan yang kita pasang atau penampang ini, kita display, lalu solid accent, lalu frame kabel tendon, lalu kita pilih B mati. Inilah beban terbagi rata pada penampang tersebut. Setelah kita udah masukkan beban mati dan beban hidupnya, maka kita masukkan penampang yang kita gunakan. Lalu kita klik di sini, kita klik di sini, kita klik di sini. Lalu kita pilih assign, lalu frame, lalu frame section, lalu kita pilih W kali 8
kali 35. Lalu oke. Setelah itu kita klik di sini, kita pilih sign, lalu frame section, lalu kita pilih W kali 10 kali 9. Lalu oke. Setelah itu kita klik di sini, lalu kita pilih sign, lalu frame section, lalu kita pilih W10 kali 30, lalu oke. Setelah penampang dan beban matinya telah kita masukkan, kita lihat baja yang kita gunakan atau bentuk asli baja yang kita gunakan dengan 3 dimensi. Lalu kita klik di sini, lalu kita pilih extrude view, lalu kita section, lalu kita oke kan. Inilah bentuk baja yang kita gunakan dan material yang kita gunakan. Setelah kita tahu dan kita sudah tahu baja yang kita gunakan, lalu kita run analisis, lalu kita pilih run analisis. Lalu kita akan merun beban mati dan beban hidupnya. Di ini kita don't run, ini don't run, lalu kita run now. Baiklah, kita tunggu sebentar. Jangan lupa harus disimpan, maka kalau tidak kita simpan, maka kita tidak akan bisa kita tidak bisa melihat hasil momen dan gaya normal serta bintangnya. Lalu save. Inilah bentuk penampang akibat beban mati, beban hidup, terbagi rata ataupun beban terpusat. Setelah kita masukkan ini hasilnya. Baiklah, kita akan melihat momennya. Kita klik display, kita pilih soft forecast atau straight, lalu kita frame kabel, lalu kita lihat momennya, lalu kita pilih show false on diagram, lalu oke. Inilah bentuk momen yang terjadi pada penampang tersebut. Untuk kita melihat gaya normal serta gaya lintangnya, kita harus membuat 3 layar, yaitu kita klik option, lalu kita pilih Windows, lalu kita pilih 3. Lalu kita klik di sini, lalu kita pilih display, lalu kita pilih soft forecast, lalu kita frame kabel. Lalu kita pilih beban hidup. Lalu kita pilih share 2, lalu kita pilih solve false on diagram. Selanjutnya kita pilih display, soft forecast, lalu frame kabel, lalu B mati, lalu kita pilih share 2. Lalu kita pilih solve false on diagram. Inilah bentuk beban mati, bentuk gaya normal serta momen ataupun gaya lintangnya dari beban mati serta beban hidup pada penampang yang saya tambahkan tadi. Semoga bermanfaat. Tunggu jawaban soal nomor 5 lagi. Sekian, terima kasih.